Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri wal dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Matur nuwun dumateng para pamirsa ingkang kawula hormati wonten ing dunia menika. Dene kita menika nami Jwara saking Bulu Payung Dusun Pasanggiri RT kalih RW 7 Kesugihan Cilacap. Dene kawula badhe maringi selanjutnya eling kenelingan nggih namung keling kenelingan mboten badhe ndamel pendidikan utawi badhe mulang mboten ming eling kenelingan gandeng kula pun ibadah tiyang sepuh kuwi kudu duweni sifat-sifat sageda maring anak putu ya sembar sembur tutur pitutur. Nek sembar sembur kados dene kula sanes dukun boten saged maringi sembur. Tutur nggih boten saged sebab kula menika tiyang biasa. Nuturi kados niki nyatane kula mboten saged kayane bocah kon pada dadi wong sugih apa dadi wong ini tapi kula mboten bisa ya berarti kula mboten saged tutur. Lah umpamane ajeng uwur kula mawon ngrumangsani wong mboten duwe mboten saged muwur maring anak putu. Dadi sagede ming pitutur. Pitutur tegese aku awe pituture sekang wong tua nenek moyang utawa kaki nenek yang ki sampaikan maring anak putu denggo nggih monggo mboten nggih monggo pitutur kebaikan. Sebab sedaya tiyang menika nggadahi sifat sami. Kepengin uripe ya sepisan waras sehat. Rumah tangga ayem tentrem. Bisa momong anak putu lan buyut. Ingsun bisa panjang umur. Lah niki ing badhe kula aturaken sedaya tiyang menika kenging menapa wonten sing dipun kabulaken mboten wonten sing mboten dikabulaken padahal syarat ibadah kita manungsa duwe syarat-syarat yuke nganggo sarana japa mantra. Sarana artinya disranani. Apa disranani mohon karo Gusti Allah nganggo sarengat agama saged. Nganggo kejawan saged. Nganggo ilmu Hindu Buddha monggo saged. Wong niku kangge sarana, syarat lah. Saged. Lah mantra tegese doa. Ya doane napa umpamane ditang ngangge sarana Islam, doane Islam. Nganggo sarana Hindu Buddha ya Hindu Buddha. Karo Kristen ya Kristen, kejawan ya kejawan. Wis sarana mantrane, saranane jalan lagune ya kepercayaan, keyakinan, keagamaan. Lah sing mantrane itu doa. Lah sarana japa mantra, japane di mana? Japa iku jane apa sing bisa kita dikabulkan oleh Allah. Padahal manusia itu akan kena apes, kenang bilai. Lah umur panjang ya di tangan Allah, panjang pendeknya Allah. Lah tapi manusia diusahakan kon berusaha, kon mohon. Satu-satunya mohon itu pakai sarana japa mantra.
sarana wis ngerti bahwa disranani nganggo sarengat agama apa napa mantrane nganggo doa. Lah gari japane satu-satunya japa itu jane apa sing bisa dikabulkan. Lah padahal apes akan kabeh mong arep apes bilai juga. Tapi nek kata-kata apes ing bilai digandeng, tidak semua orang kenang apes bilai, tidak. Contohnya, orang apes bilai iku sing kena umpama tabrakan mati, tiba saking pohon mati, ketilem mati, tabrak sepur mati, kendat, ditembak orang, dibunuh orang, sing jenek musibah kecelakaan sampai mati, itu namanya orang apes ing bilai. Tapi nek tabrakan tidak mati, benek termasuk orang apes. Nah, umpamane jatuh orang mati, perbergian kecelakaan orang mati, itu namanya nembe apes. Lah ngesik kena apes ing bilai, ya cobalah tanyakan apakah orang itu sudah mengerti sifat goib. Sebab sifat goib itu adalah suatu panutan kita. Datulah panutan ingsun utawi kanggo petunjuk kita. Sebab kalau mencari berkah, ya gue pakai sarengat agama. Kalau pakai minta petunjuk, Allah apa petunjuk pada diri kita pakai sifat ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu goib. Itu bisa. Nah, karena goib itu sebetulnya sebagai ablum minallah kita. Contoh saja, wayang itu sebagai jasmani. Cat, ada abang biru kuning, itu jiwanya wayang. Nek wayang angkara murka, cetek abang rainya buta bangsane. Kalau pendawa kuning atau putih, macam-macam. Hitam ya ada, tapi kan hitam berarti kekuatan kayak berutara, berkata lainnya hitam, tapi berarti hitam kita berani, hitam kebenaran. Tapi anak abang itu jelas buta, yang banyakan itu. Nah, yang bisa melaku, bisa berjalan, bisa njotos, bisa lari, apa? Kan karena gapit hubungan dengan dalang. Dalang minangka Allah, wayang minangka menungsane. Tanpa gapit tidak bisa bergerak. Lah, tumraping kita itu adalah goib, bukan gapit, goib. Nah, itulah bisa untuk hubungan kita Allah kepada kita. Karena Allah tidak bisa mendengar. Suta, kamu mau apes bilai nanti. Enggak bisa didengar. Apa karena kita sudah hubungan kepada Allah, abliminallah, goib. Ya itulah goib, asifat wujud itu. Semua itu kalau kita mau berjalan, segala tumindak apa saja perlu dikontrol. Goibnya masih atau belum. Jadi kita selalu namanya waspada, ngati-hati eling waspada, kita kudu awas maring panutan pada panutan. Waspadane iku goib. Jadi umpama kita mau berjalan, mau bekerja, mau naik motor, mobil, apa segala itu perlu dikontrol dulu. Masih wujud atau tidak di badan saya.
Lah kalau sudah dilihat wujud, ya silakan kita boleh berjalan. Berarti Allah sudah mengizinkan kita berjalan. Pasti akan dilindungi, insya Allah. Itu yang sudah terbukti. Lah tapi nah kalau tidak wujud kita mau berpergian kok saat itu belum wujud, jangan tergesa-gesa. Tunggulah. Siapa tahu baru kita ngetus rokok saja kontrol lagi wujud. Nah berarti Allah itu memberi saat itulah kita mulai bertindak. Insya Allah. Karena esi manung, tiga esi manunggal. Jasmani rohani nur masih ada, ya selamat. Jadi jelas orang-orang yang kecelakaan dengan apes imbilai, pasti tanyalah, belum tahu sifat goib atau ilmu bermanfaat. Monggo, ini suatu kenyataan, bukan tafsir-tafsiran. Makanya dikatakan orang tua, ilmu itu digawa mati yo digawa urip yo nguripi, gawa mati yo nyegeri. Digawa hidup menghidupi, digawa mati menolongi, tidak menyesatkan. Tapi yang untuk sana ngontrolnya itu lagi layar, lagi koma, ada pandangan apalah sing kita ikuti. Ibaratnya kalau sudah wujud, ya tubrukkanlah. Tubruk. Sebab koma itu banyak gangguan. Anak keles ganggu, ngajak ke surga. Orang tua ganggu, ngajak ke surga. Guru ilmu ganggu, ngajak ke surga. Sampai wujudan saya malsu, ngakunya sukmo jati, ngajak ke surga. Padahal semua itu bisa digambar oleh setan. Kalau goib nggak bisa. Setan gambar nggak bisa. Soal di dunia tidak ada. Paham? Nggak ada nur di dunia. Setan nggak bisa menggambar malsu, nggak bisa. Jadi kalau sudah kita sedang lagi layar, cari apa yang kita ikuti. Kita sudah ngebulani goib selama hidup. Kalau sudah pisah, kita sudah pisah. Itu sedang menunggu kita mau diajak ke sana. Jadi orang koma layar itu sebetulnya sudah ditinggalkan oleh nur. Coba kalau belum ditinggalkan, diberi uang 1 juta pasti ditampani. Diberi makan yang enak-enak, iwak, nggak doyan. Sudah ketinggalan nur. Tapi nur masih menunggu. Karena kamu menghormati ngewulan hidupnya di dunia, ditunggulah. Diajak menghadap Allah. Nah, saya ngelingaken karena umur kita sudah di akhir zaman, sudah mendekati Allah. Ya iman jangan hanya diperbaiki tanpa dijangkepi. Jangkepi hanya satu. Ilmu yang bermanfaat, ya ilmu yang menceritakan sifatullah, goib, nurullah, nur ilahi. Cara jawane ngwulani uriping pramono jati sinunggal raga lan sajiwa. Ana manis mengatakan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, saya akan jagat, Gusti akan jagat, silakan. Memang itu yang diikuti. Nah, tadi
Lah kalau nang Islam ya kayak itu, kayaknya ya Nur Muhammad dah sinang diri saya. Nur bukan bukan Allah. Allah ya saya itu ada titipannya. Titipannya itu sing untuk memberi hidayah sebagai penghubung Allah kepada manusia pakai goib. Kalau diwayang yaitu adalah gapit. Wayang ilang gapite yung lemburu. Menusa sudah ditinggal gapite ya letak kayak dene wong lagi layar koma. Sudah ditinggal. Jadi kita marilah kita tidak akan merusak iman saudara, mengganggu, memprovokator supaya ilmu itu dicari dan hasil-hasil ilmu yang sudah dibawa, sudah disimpan atau sudah dijalankan dibuang. Tidak, salah paham. Jadi kita sudah punya apa, ilmu apa saja, ditambah ilmu bermanfaat, tidak mengganggu. Punya ilmu apa saja, ilmu kejawan, ilmu Islam, ilmu Kristen, Hindu, Buddha pun tidak mengganggu. Justru malah menjangkepi karena sudah di waktunya akhir zaman. Dipawiti suci, arbali kudune ngerti. Pak. Jadi memang ilmu pangerten di belakang. Modalnya suci, ya baline kudu ngerti. Pangerten, ilmu pangerten juga ilmu sing bermanfaat nganti weruh sifat gaib kanggo petunjuk. Lah, di ilmu syariat ada petunjuk juga hidayah, tapi hidayah kebaikan. Monggo dipahami. Hidayah kebaikan memang sudah ada di ilmu-ilmu syariat, di agama Islam, agama Kristen, di hidup Buddha. Ada petunjuk, tapi hidayah menuju kebaikan. Keselamatannya enggak ada. Sing betul-betul dibuktikan langsung dengan nyata mata asli enggak ada. Jadi kita ayolah kita berayan. Saya bodoh, tidak ahli syariat, tapi orang tua saya memberi hakikat yang sebenarnya untuk pulang ke rahmatullah menghadap satu-satunya itu adalah kita menuntut segala ilmu disertai ditambah ilmu yang bermanfaat. Ibadah di samping kita ngibadah yo percaya ngolah ilmu bermanfaat. Ya itulah. Jadi ilmu bermanfaat artinya ilmu itu tidak masuk dalam ajaran-ajaran syariat tapi satu paket. Tujuannya satu paket. Sebab itu yang ilmu bermanfaat menceritakan langsung di diri saya ada nur bisa dilihat, tapi di ayat-ayat nggak bisa, nggak ada bisa melihat karena kita membaca buku, membaca kitab bisa melihat nur, nggak bisa tanpa kunci dari asli badan sing kamu membuktikan ya satu-satunya dinamakan ilmu pangerten, ilmu sing bermanfaat. Digawa urip nguripi, digawa mati nyegeri. Monggo lah, kita tidak akan mengganggu. Nah, kepengin uripe betah, tentram, tidak was-was, sebab wong was-was bakal tiwas. Ini bisa dibuktikan di dunia. Contoh, kita sedang duduk di bekerja, ya. Kita mau istirahat. Karena istirahat itu umpamanya duduk di bawah pohon atau di bawah apa saja. Lah,
ini ada bencana, ada kecelakaan apa tidak, sudah tahu. Mau duduk di situ, sudah ngontrol. Apakah wujud apa tidak. Kalau tidak wujud, ya pindah. Kan kena dibuktikan, kena untuk sanggup hidup. Umpamanya lagi kamu mau tidur atau sedang duduk santai-santai kok perasaannya badan orang enak. Apakah kita kenapa? Apakah kita sakit apa? Oh sudah rasanya pas-pas. Kontrol saja goibnya, nurnya, esih apa ora. Kalau esih, nah, artinya enggak pas-pas, tenang, percaya pada Allah. Kalau masih wujud, Allah pasti akan murah. Kan? Santai. Lah, tapi kalau sudah tidak wujud, janganlah mengatakan aku akan mati. Tidak ada orang tahu bahwa aku akan mati, tidak ada. Ilmu apa saja tidak ada yang bisa tahu mati jam berapa, hari apa, enggak tahu. Tapi kalau sudah tidak wujud, janganlah mengatakan aku akan mati. Siapa tahulah Allah esi awe murah, esi dewe umur, itu akan kembali lagi ke diri saya, diri kamu. Itu sifat nur. Tapi kalau sudah oncat, kayak di layar, nggak mungkin pulang. Lain daripada sedulur tua. Sedulur tua itu bisa juga meninggalkan kamu, ditinggal melayang-layang kalau sedang tidur. Itu termasuk sedulur tua, bukan sedulur papat kali mau pancer, bukan pancernya. Sedulur papat kali mau pancer, pancernya goib. Next sing sedulur papat bisa melayang-layang, plesir-plesir, main Jakarta. Nanti kalau sudah waktunya pengen pulang lagi. Gue naik mimpi, berarti lagi ditinggal nang sedulur tua. Tapi kalau nur sudah tidak di diri kamu, nggak mungkin pulang lagi, nggak mungkin. Namanya mati. Tidak ada orang mati, kembali lagi nggak ada. Paham? Jadi kita tidak akan mengganggulah iman saudara. Monggolah sarang-sarang. Umpamanya imannya sudah baik, diperbaiki, ditambahi. Umpama seperti saya masih lemah, jangan putus asa. Terus lakoni saja. Sampai di mana kalau kita ikhlas ibadah, Allah pasti menerima. Biarpun ayat kita tidak komplit, tidak seperti orang yang ahli kitab, enggak apa-apa. Allah murah. Allah murah. Jadi jangan panik lah pada orang-orang yang pandai-pandai ayat. Enggak perlu panik. Ikhlaslah mengabdi pada Allah. Dengan jalan kamu apa kemampuanmu. Yang penting kamu yakin adanya Allah yang menciptakan kita. Doa pun enggak harus yang panjang-panjang seperti sepuh. Enggak. Berapa kalimat saja kalau Allah tetap mendengar. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris, pakai Indonesia pun Allah menerima. Tuh. Jangan panik dicaci maki oleh orang-orang ahli kitab. Enggak perlu. Yang penting kita memperbaiki syariat, sampaikan ke hakikat. Jadi punya ilmu sing bermanfaat. Kanggo sanggup menghadap Allah. Itulah. Jadi kita hanya mengeling-elingaken. Umpama percaya ya oleh berkah, entuk petunjuk oleh hidayah kalau memang percaya. Tapi kalau enggak percaya, ya enggak oleh apa-apa. Tapi tidak dosa nih, nek tembung eling kenelingan. Orang maksa. Coba kita renungkan. Soal ilmu ini adalah tidak ada kitabnya. Hanya saya. Kitabnya ada ayat beribu-ribu. Digelar nang samudra pun saya kira tidak cukup.
Satu ucapan itu ayat, tapi belum tersurat, masih tersirat. Itu namanya. Jadi kita nggak usah panik lah. Ya biar kita syukur kita bisa ahli kitab, ahli segala-galanya, dakwah ahli. Itu bagus. Lah, tapi ngerteni maring sifat-sifat goibnya. Mencapai goib atau mencapai ibaratnya hakikat makrifat. Sandure ilmu hakikat makrifat sudah tidak ada ilmu, enggak ada. Enggak ada sandure makrifat, enggak ada. Pol. Itu dicari hanya sekali, boleh tidak boleh diulang, nek ngelmu. Satu kali ngarah sudah dipakai seumur hidup tanpa diulang-ulang mencarinya. Beda karo golek ilmu. Sampai yang bandulan sampai yang kubur harus bisa dituntut terus ilmu. Ibaratnya sampai negeri Cina pun dicari ilmu. Tapi ilmu sudah ketemu ya udah. Udah dikatakan ada orang mengatakan jadi ilmu kesampar kesandung. Betul. Ilmu itu sinadep tanpa pandangan. Betul. Sebab saya tahu tidak ada jarak pun. Semili pun tidak ada. Berarti kita sinadep tanpa pandangan. Aduh betul. Kena dibuktikan. Ilmu itu gepokan ora senggolan. Padahal sudah ngepok di diri saya. Tapi disenggol pakai tangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada yang mengatakan bahwa sifat Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Otot lah, otot urat nadi. Tapi urat nadi antara jarak mata sampai ada jaraknya. Oh, kan lebih dekat sifatullah. Semili pun tidak ada. Tapi kalau yang belum tahu pasti nggak percaya. Yang sudah tahu yakin tidak punya jarak. Ada yang mengatakan gumantung tanpa candelan. Memang. Gue manggolang jagat ngawang umum tidak ada apa-apa. Kok nggak ada cantelannya? Ya itulah. Kalau sih nggak membuktikan, wah senang sekali. Marem kalau sih udah tahu itu. Jadi kita bicara dengan kenyataan. Tur saya bisa membuktikan. Tur bisa umpamanya panjenengan kurang percaya. Ya soal wong belum tahu. Kurang apa wajang-wajangan kurang mapan, kurang masuk akal, ya dipahami tuh sedikit demi sedikit. Ini bisa juga pekerjaan PR, pekerjaan renungan, direnungan apa iya, apa ora, begitulah. Jadi mohon maaf, kita nggak bisa panjang lebar sebab waktunya juga terbatas. Ya nanti kan ada lagi sambungan dari video-video yang sudah kita keluarkan. Saya sudah mengeluarkan satu, yaitu arti pangerten, dua asal usul ngelmu goib, yang tiga yaitu rahasia hidup di akhir zaman. Lah, nang wayange dalang jemblung bima ngaji. Lah sekarang kita tambahi yaitu kita bisanya betah hidup di dunia karena oleh petunjuk atau hidayah sing kena dipercaya, yaitu goib. Nah kita akhiri semanten. Akhir qouli taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.